فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قال الإمام البخاري rahimahullah, al-babul hadi wal mi'ah, bab yang ke-101. Babu ismil mari baina yadayil musalli, dosa orang yang melintas di hadapan orang-orang yang sholat. Yang dibahas dalam bab ini adalah, yaitu Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya melintas di hadapan orang yang sholat itu haram, dosa, dan dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Ini dosa besar. Maka tidak boleh kita berbuat itu. Sama saja orang yang sholat itu punya sutroh atau tidak, karena dalilnya umum. Cuma kalau dia punya sutroh, dia dilewati, dia tidak dosa. Dia sudah berusaha, sudah ada letak sutroh. Tapi kalau dia tidak punya sutroh, orang yang lewat dosa, dia sendiri juga tercela, karena dia sendiri yang tidak meletakkan sutroh, salah dia sendiri. Dan yang betul dosa menurut pendapat yang rajih. Tapi intinya, untuk pihak yang hendak melintas, maka jangan melintas. Cari jalan yang lain daripada memikul dosa yang besar. Ini yang dibahas oleh Imam Bukhari sekarang. Tapi mereka ada masyakoh lah. Nah, kalau masyakoh, tajribut taisir, ada perkecualian. Kita sedang bicarakan hukum asalnya saja. Kalau terpaksa dimaafkan, tahu-tahu udah kebakaran atau anak mau jatuh ke sumur, tak ada jalanannya, terpaksa melintas, nanti minta maaf. Jadi umum al-balwa. Iya, itu kalau balwanya umum. Tapi ini biasanya tak umum, orang boleh lewat masjid luas, cari tempat lain, cari jalan lain. Bencana tidak selalu terjadi. Iya. Mungkin emergency. Nah, kalau emergency memang akan dimaafkan, namanya emergency. Baik. Kita baca qal al-hadisul ashir ba'da 500, 510. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Beliau Abu Muhammad al-Misri min siqatil misriyin. Baik. Dan juga min siqati asyamiyin. Jadi di Syam beliau populer dengan riwayat yang sangat kuat. Di Mesir juga famous dengan riwayat yang sangat kuat. Dan beliau memang min asbatin nasfi riwayati Malik, muwatta'nya Malik. Beliau termasuk perawi terkuat yang meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Baik. Qal akhbarana Malik, ma'ruf. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, Najmun, iya, bintang, Abu Abdillah. An Abin Nadr, Maula Umar bin Ubaidillah. Abu Nadr, bekas hamba dari Umar bin Ubaidillah. Nah, Abu Nadr ini, beliau namanya Salim bin Abi Umayyah. Di grup. Tak tahu. Cuma beliau nasabnya Tamimi dari Bani Tamim. Jadi Arab dohirnya. Kecuali kalau mungkin dengan sebab perang atau apa jadinya bekas maula atau gimana. Atau ke orang tuanya. Yang pasti beliau dari Bani Tamim. Salim bin Abi Umayyah. Sikoh. Tayyib an Busr ibni Sa'id. Busr bin Sa'id beliau tabi'iyun madaniyun sikoh. Tidak diketahui kunyahnya. Busr bin Sa'id beliau al-madani sikoh dari kalangan tabi'in. Anna Zaid bin Khalid, bahwasanya Zaid bin Khalid radhiyallahu an. Zaid bin Khalid adalah Abu Abdurrahman al-Madani. Boleh juga kunyahnya dua, yaitu Abu Talhah al-Madani, Zaid bin Khalid. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Arsalahu ila Abi Juhaim, mengutuskan dia kepada Abu Juhaim. Ini sahabat, namanya Abdullah ibnul Haris al-Ansari. Abu Juhaim namanya Abdullah ibnul Haris al-Ansari. Tayyib. Nah, ini menunjukkan terkadang sahabat yang satu tidak mengetahui hadis yang diketahui sahabat yang lain, maka saling mengambil faedah. Mungkin bertanya langsung ke sahabat yang lain, boleh juga lewat perantara. Kali ini Zaid bin Khalid mengirimkan, yaitu sahabat mengirimkan seorang tabi'i untuk bertanya ke sahabat.
Nah, ini dikatakan nanti kalau Zaid bin Khalid meriwayatkan dari Busr bin Sa'id, dikatakan riwayatul akabir anil asagir. Riwayat pembesar dari orang yang kecil. Karena apa? Ini sahabat. Gimana sahabat meriwayatkan dari tabi'i? Ini jarang, tapi ini menunjukkan ketawaduan mereka. Walaupun mereka sahabat pernah jumpa Nabi, tapi untuk melengkapi ilmu, mereka rela mengambil riwayat dari tabi'in. Yang penting tabi'innya meriwayatkan dari sahabat. Ini menunjukkan tawaduknya mereka dan semangat belajar walaupun harus lewat orang yang lebih kecil. Abi Juhaim ini tabi'in. Enggak, sahabat. Arsalahu ila Abi Juhaim. Ayo, Zaid bin Khalid mengutuskan Busr bin Sa'id kepada Abu Juhaim. Busr. Iya. Jadi Busr ini murid dari Zaid bin Khalid. Tetapi sekaligus kali ini Zaid bin Khalid akan mengambil ilmu dari murid tadi, dari Busr bin Sa'id. Nah, Busr bin Sa'id disuruh pergi mengambil ilmu dari Abu Juhaim, dari sahabat. Jadi nanti jadinya apa? Sahabat meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari sahabat, dari Rasulullah. Si Khalid ini sahabat. Zaid bin Khalid sahabat. Zaid bin Khalid. Iya. Cuma apa? Mengambil ilmunya melalui perantaraan Busr kali ini. Abi Juhaim sahabat. Abi Juhaim sahabat. Jadi sangatnya jadi panjang. Padahal Zaid bin Khalid pernah jumpa Nabi, belajar dari Nabi. Cuma boleh jadi untuk hadis tertentu beliau luput. Nah, Nabi sudah wafat, ya sudah. Saya tanya ke sahabat atau tanya ke muridnya sahabat, tak masalah. Yang penting saya punya ilmu, dapat ilmu. Yang dikatakan sahabat itu walaupun bayi terakhir dapat berjumpa Rasulullah. Asalkan jumpa, asalkan Nabi lihat dia, jadi sahabat. Sahabat. Iya. Mana badui-badui yang ternampak Rasulullah Dapat keutamaan sahabat. Iya. Mana ramai sahabat. Makanya banyak dapat pahala menjadi sahabat. Tapi untuk periwayatan, nah, lihat kenyataannya meriwayatkan atau tidak. Tapi dapat kemuliaan sebagai sahabat. Mana sahabat wali. Oh jelas, karena mereka mukmin yang bertakwa, belajar langsung ke Nabi lagi. Walaupun orang Badawi daripada hulu, sebentar 5 saat ternampak Rasulullah tidak. Betul. Itu yang dirajikan oleh Imam Syafi'i. Walaupun hanya sesaat jumpa, maka dapat pahala yang hebat sekali. Karena Allah bagi anugerah kepada Badawi itu walaupun dari 5 saat ya. Iya. Ternampak Rasulullah. Betul. Dan ujiannya berat. Habis itu harus perang bersama Khulafaur Rasyidin, menghadapi munafikun, menghadapi orang kafir. Nah, mereka yang jadi sahabat pasti orang baik kalau mati dengan baik. Ini maksudnya tidak pernah jumpa Rasulullah, tak nampak Rasulullah. Jumpa tapi mungkin tidak sempat dapat ilmu banyak, tapi sudah jumpa. Tabiin. Oh, tabiin tak pernah. Betul, Tak tabiin jumpa. tak pernah. Tak pernah jumpa. Walaupun selintas dulu. Tak pernah. Kalau sempat selintas, itu sahabat langsung. Tapi tabiin mesti jumpa sahabat. Oh, jelas, harus. Walaupun Walaupun satu. satu sahabat kali. Seperti A'mash, beliau tabi'i, tidak jumpa kecuali hanya Anas bin Malik. Dan tidak pernah dengar dari Anas, tapi dianggap ini tabi'i karena jumpa sahabat. Belajar tidak harus dengar kalam kan? Mungkin lihat karakternya, lihat berbuatnya, itu pun sudah belajar ke sahabat. Nah, dia dijuluki, dikatakan sebagai Sigharut Tabi'in. Al-A'mash, demikian pula Az-Zuhri, sahabat kecil. Tapi ada hadis Rasulullah memberi keutamaan kepada sahabat tabi'in dan tabi'in 3 ya. Betul. 300 tahun ini. Betul. Tapi selama 300 tahun ni Empire Islam tu memang sampai ke timur barat. Betul. Lepas tu tak dia. Memang. Tak ada power. Makanya berkah terbesar di 3 itu, berkah terbesar. Maknanya sahabat tabi'in. Yang keempat tu Yang keempat ya pandai-pandai maintain. macam kita Berjuang. Betul. Pasal Empire Islam tu dia 300 tahun ni. Iya. Lepas tu dah tak ada power. Setelahnya ujian, berbagai ujian, berbagai apa ya. Masing-masing zaman ada ulamanya, ada imam, ada dan sebagainya. Tapi ya perjuangan semampunya, apa yang dimampu dilakukan. Seperti Ibnu Qudamah tahun 500-an, seperti mungkin Ibnu Abdul Bar tahun 400-an, berjuang semampunya. Nggak apa, walaupun saya bukan atba'ut tabi'in, tapi saya berjuang menolong Islam semampu-mampunya. Maknanya dalam 3 generasi ini dalam sejarah manusia yang paling baik. Betul. Nabi yang mengatakan. Maknanya terbaik dalam sejarah manusia. Betul. Karena nabi-nabi yang lain, sahabat mereka tak sebagus sahabatnya Nabi Muhammad memang. Ini yang terbaik setelah Nabi dan Rasul memang.
Allah yang memilih. Mana takkan jumpa selepas itu lagi. Tak ada. Tapi nggak apa, kita maintain warisan-warisan mereka, kita perjuangkan. Iya. Sebab kalau tengok zaman tiga generasi ni, mereka ni kalau pergi dakwah mesti menang, perang menang. Tapi lepas tu mukmin kalah, perang kalah. Pandai-pandai. Banyak mati syahid kan. Maknanya tak tumpul benda tu. Dia tak berbisa. Jelas berkahnya lain. Berkah tiga ni memang tajam. Betul. Setelah zaman itu memang pandai-pandai, adu siasat, adu kepandaian tempur, adu apa, dia sambil bertawakal pada Allah. Macam jadi sekarang ni kan. Kalau ada seorang sahabat, habis Gaza. Oh, jelas. Amat apa? Jangankan itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aja cukup insya Allah. Karena sebelum itu belum pernah orang Tartar kalah seperti yang di zaman Syekhul Islam. Baru itu mengalami kalah yang paling buruk. Selalu menang, kecuali sempat kalah di zaman Qutus, Raja Qutus yang baik, tapi tahu-tahu kena bunuh. Nah, di zaman Syekhul Islam itu kemenangan paling besar Muslimin melawan orang-orang Tartar. Berkah. Sekarang kalau ada Syekhul Islam, nggak ada apa-apanya Yahudi itu. Cuma ya ini adanya, kita maintain apa yang ada. Habis Baghdad sampai nak masuk Mesir tu, kalau Mesir kalah habis. Licin. Betul. Madinah pun licin, sapu. Nah, Syekhul Islam yang naik kuda di musim salju itu pergi ke Mesir menyemangati raja dan prajurit untuk berangkat ke Syam untuk menghadang, akhirnya menang. Padahal itu musim salju waktu itu. Syekhul Islam yang berkorban waktu itu keluar berkuda berhari-hari. Sampai Ibnu Daqiq Al-Id heran, masih ada orang yang seperti ini, kagum beliau di zaman itu. Saya mati ya. Jelas. Komando, Kopassus. Betul. Baik, kita habiskan pembahasan ini. Yas'aluh, yaitu ingin bertanya kepada Abu Juhaim, Mada sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadayil musalli, tentang orang yang melintas di hadapan orang yang sholat. Faqala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu tahu, ini lau, tapi bukan untuk mencela takdir, tapi untuk pengajaran, jangan berbuat itu. Madza alaih, apa yang akan menimpa dirinya, madza alaih, kalau dia tahu apa yang akan menimpa dirinya, lakana ayyaqifa arba'ina, niscaya dia berdiri diam selama 40 masa, khairun lah, lebih baik untuknya, min ayyamurra baina yadai, daripada dia melintas di hadapannya. Ini masuk dalam ilmu balaghah ya, yaitu dihapus perkara yang ditakutkan itu untuk menambah kengerian. Yaitu seandainya dia tahu, tapi Nabi tidak memberitahu dosanya macam apa, dihapus agar orang jadi ketakutan, saking besarnya sampai tak terkata dosanya itu, seakan-akan macam itu. Dan demikian pula waktunya dihapus, tidak diceritakan 40 masa berapa itu untuk menakut-nakuti orang. Tayyib. Kalau Abu Nadhr tadi yaitu Salim bin Abi Umayyah, la adri, saya tak tahu, aqala arba'ina yauman au syahran au sanah, apakah Nabi mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan atau 40 tahun. Nabi tidak menjelaskan itu agar orang takut. Lebih baik berdiri 40 hari minimal, 40 hari daripada begitu. Kita cari jalan lain saja, siapa yang tahan berdiri 40 hari? Tak ada yang kuat. Ya sudah, menunjukkan dosanya terlalu berat. Saking beratnya, lebih baik kita berdiri 40 hari daripada mengalami dosa sebesar itu. Baik, menunjukkan haramnya melintas di hadapan orang yang sholat, kecuali di balik sutra, dan semacam itu. Baik, dan ini menunjukkan bahwasanya sholat itu memang ibadah yang sangat khusus. Munajat kepada Allah Ta'ala, sampai datang dalil banyak sekali bahwasanya Allah meletakkan wajahnya di hadapan orang yang sholat, sehinggalah dia menoleh. Menunjukkan memang ini ibadah yang lain dari yang lain. Dibanding dengan ibadah yang lain-lain, sholat itu memang sangat khusus. Makanya Allah sangat marah kalau ada orang melintas, seakan-akan mengganggu orang yang sedang berbicara dengan zat yang dia cintai, sehingga dosanya itu besar.
Menunjukkan tak boleh berbuat itu. Walaupun kita mengalami sesuatu, selama masih ada jalan lain, cari jalan lain daripada masalah. Kecuali darurah hukumnya jadi lain. Makan bangkai pun jadi boleh kalau darurah. Tapi ini hukum asalnya tadi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah.